Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Dr. Ahmad Alim MA selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah. Perkenalkan, nama saya Daeng Bandri, NPM 2511050-115, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 1, kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi Akidah 1 sampai 12. Berikut adalah rangkuman materi akidah. Yang pertama, akidah dan prinsip dasar Islam atau syahadatan. Yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Yang ketiga, izzatul Islam wal muslimin. Yang keempat, wasatiyah dalam akidah. Yang kelima, perkara yang membatalkan atau merusak akidah. Yang keenam, aliran pemikiran dalam akidah. Yang ketujuh, liberalisasi akidah dan syariah. Yang kedelapan, mengikuti dan menteladani Rasulullah SAW. Yang kesembilan, wala dan barok. Yang kesepuluh, mewaspadai aliran sesat. Yang ke-11, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Dan yang ke-12 yaitu integrasi akidah dan dakwah. Masuk pada materi yang pertama yaitu izzatul Islam wal muslimin. Definisinya, kata izzah seakar dengan kata aziz yang berarti perkasa, mulia, kuasa, agung, jaya, berkuta, dahsyat, tak terkalahkan, dan juga lawan dari kata hina. Jadi, izzatul Islam wal muslimin merupakan suatu istilah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin. Izzatul Islam wal muslimin dibagi menjadi beberapa, yaitu izzah pada tauhid, izzah pada loyalitas, izzah pada karunia Allah Subhanahu wa taala, izzah pada amal soleh, izzah pada budaya ilmu, izzah pada berjuang, izzah pada mazhab nubawah, izzah pada sanstik, izzah pada dakwah, izzah pada doa, dan izzah pada sabar. Materi yang kedua yaitu Islam sebagai agama wahyu. Secara bahasa artinya Islam adalah damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk, dan patuh. Secara istilah, Islam adalah agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Puncak keimanan seseorang dilihat dari hadis riwayat Tabrini dari Ibnu Umar, bisa menyelamatkan lisan dan tangannya dan baik akhiratnya. Adapun karakter utama atau sifat utama ajaran Islam yang menggambarkan kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan. Yang pertama yaitu sumuliyah, komprehensif atau mencakup semua bidang kehidupan. Alamiah, universal, berlaku sepanjang masa. Ilahiyah, rabbaniyah, bersumber dari Allah. Insyaniyah, yaitu ajaran Islam sejalan sesuai dengan fitrah dan kebutuhannya. Wakiliyah, yaitu bisa memberikan solusi bagi setiap problem yang terjadi. Wasatiyah, yaitu adil dan seimbang. Al-wuduh, yang artinya jelas dan mudah dipahami. Al-jamma'u baina at-tasbah wal mur'unah, yang artinya perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Adapun sistematika ajaran Islam yaitu akidah, syariah, ibadah dan muamalah, dan akhlak. Materi yang ketiga yaitu aliran pemikiran dalam akidah. Aliran induk akidah. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah, mencocokkan dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syiah, selain sahabat dianggap kafir. Yang ketiga, khawarij, yaitu mengkafirkan golongan selain golongannya. Yang keempat, murjiah. Yang kelima, Najariyah. Yang keenam, Jabariyah. Yang ketujuh, Musyabi'ah. Hadis Nabi Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72. Golongan Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Materi yang keempat yaitu perkara yang membatalkan atau merusak akidah. Akidah rusak, gagal keimanannya. Adapun faktor-faktor yang membatalkan akidah. Yang pertama yaitu ar-riddah, yaitu murtad, memutuskan keislaman. Adapun bentuknya, yang pertama murtad tikodi, yaitu niat dengan hati untuk pindah agama. Murtad qauli, yaitu ucapan, penistaan agama. Murtad fi'il, yaitu perilaku, menyembah berhala. Yang kedua, syirik, menyekutukan Allah, bentuknya yaitu syirik kecil,
pamer dan riyah tidak keluar dari Islam, hanya membatalkan amal. Syirik besar yaitu sujud di depan berhala dan muncul sesajian. Yang ketiga itu menghalalkan yang mengharam atau sebaliknya, contohnya riyah. Yang keempat, faham-faham aliran sesat, pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Materi yang kelima yaitu wasatiyah dalam akidah. Islam wasatiyah yaitu Islam yang seimbang, moderat, adil, tidak berlebihan atau ekstrim, dan tidak juga kekurangan atau alalai. Berislam yang adil harus dengan pilihan yang baik, berada di jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, dan tidak terlalu berlebihan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Islam dijuluki oleh Allah sebagai umat pertengahan. Tujuannya supaya menjadi para syuhada wasatiyah, tidak ifrat berlebihan, tidak tafrit mengurangi. Prinsipnya yaitu adil dan tidak memecah belah. Ulama menyimpulkan Islam umat wasatoh, yaitu berada di jalan yang lurus. Orang yang memegang wasatiyah memiliki prinsip islahiyah, yaitu perbaikan, tidak kaku dan tidak liberal atau bebas. Adapun ciri-ciri Islam wasatiyah, yang pertama, keseimbangan dan tegar dibedakan antara penyimpangan infrat dan perbedaan iktifat. Yang kedua, pengutamaan keadilan. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah. Yang keempat, mengutamakan prinsip reformatif. Yang kelima, mengutamakan sikap tasyamuh. Yang keenam, bersikap musawah dalam muamalah atau hukum. Yang ketujuh, memegang prinsip aulawiyah, solusi yang terbaik. Yang kedelapan, memperhatikan perkembangan zaman fatahuwariyah. Materi yang keenam yaitu wala dan baro atau loyalitas. Definisinya, yang pertama, wala yaitu loyalitas Cina, dukungan dan kedekatan hati kepada Allah, Rasul, agama Islam, nilai kebenaran, berpegang pada ajaran agama Islam. Al-wara dan al-bara yaitu yang pertama sebagai tanda kesempurnaan iman, yang kedua memperkokoh izzatul Islam wal muslimin, yang ketiga memperkuat barisan dakwah, yang keempat bara dan tali ikatan orang kafir, yang kelima melepas diri dari segala kesyirikan. Adapun contoh wala yaitu hijrah dalam masalah tempat, menolong harta, jiwa, dan lisan, saling menasihati, saling menghormati, saling mengunjungi, dan saling mendoakan. Contoh baro juga yaitu tidak tasyabuh, yaitu ikut-ikutan. Yang kedua, haramnya mengangkat orang lain sebagai pemimpin. Ketujuh yaitu mengikuti dan menteladani Rasulullah SAW. Menteladani Nabi yaitu harus diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Bentuknya yaitu atoh ya atohu. Taat pada Allah otomatis taat pada Rasul. Yang pertama, membenarkan semua perkataan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Harus tidak boleh ingkar, menjauhi semua yang ditinggalkan Rasulullah. Implementasi dari ketaatan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, mencontoh ibadah Nabi, cinta Rasulullah melebihi diri sendiri. Materi yang kedelapan yaitu liberalisasi akidah dan syariat. Liberalisasi sebagai sistem pemikiran. Sebagai suatu sistem pemikiran, liberalisasi dapat dikatakan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-18 yang dikenal sebagai zaman akal budi. Adapun makna liberalisasi dimaknai sebagai upaya membebaskan penafsiran agama dari metodologi baku yang sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Ciri-cirinya meliputi mendewakan akal menjadi logika manusia sebagai standar tinggi untuk menentukan kebenaran, bahkan jika harus bertentangan dengan teks suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu relativisme kebenaran, menganggap bahwa semua agama atau pemikiran adalah benar, sehingga tidak ada klaim kebenaran tunggal. Yang ketiga, mengugat syariat, mempertanyakan hukum yang sudah bersifat tetap, qat'i, agar sesuai dengan perkembangan zaman atau nilai-nilai barat, seperti hukum waris, jilbab, atau pernikahan agama.
Ada juga esensi liberalisasi dalam agama. 1. Dekonstruksi, membongkar pemahaman agama yang sudah mapan. Yang kedua, sekularisasi, memisahkan urusan dunia, politik, sosial, sains, dari tuntutan agama. Yang ketiga, desakralisasi, yaitu menghilangkan kesucian teks agama dan menganggapnya hanya sebagai produk budaya manusia biasa. Materi yang ke-9 yaitu integrasi akidah dan dakwah. Definisinya, dakwah adalah upaya meneruskan risalah Rasulullah SAW untuk meluruskan akidah umat, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Yang pertama yaitu dakwah wajib bagi setiap muslim, bukan hanya tugas ustadz atau ulama, tetapi kewajiban setiap muslim sesuai kemampuan dan profesinya. Yang kedua, dakwah yang benar bersifat rahmat, dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan kebijaksanaan, merangkul bukan memukul dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, dakwah menghadapi tantangan zaman, butuh niat ikhlas, metode yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta pembaruan ilmu agar relevan dengan kondisi umat. Yang keempat yaitu dakwah sebagai pelindung negeri, keberadaan para dai dan orang-orang yang melakukan perbaikan menjadi benteng dari azab Allah. Materi yang ke-10 yaitu mewaspadai aliran sesat. MUI menetapkan 10 kriteria aliran sesat sebagai berikut. Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, memiliki akidah yang tidak sesuai dalil syariat. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah tafsir yang benar. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, menghina dan merendahkan Nabi dan Rasulnya. Yang kedelapan, mengakui adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah. Yang ke-10, mengkafirkan sesama Islam tanpa dalil yang syariat. Yang ke-11 yaitu akidah dan prinsip dasar Islam, syahadatan. Pengertian yang pertama, akidah menurut bahasa etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, al-tausiku berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ikamu yang berarti mengokohkan, ar-robitu bikuwa yang berarti mengikat dengan kuat. Secara istilah termitologi, akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat beriman kepadanya. Keutamaan akidah dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya mereka dengan kezaliman mereka itulah orang yang mendapatkan ketentraman dan mereka adalah yang mendapatkan jalan hidayah. Adapun penguatan syahadat. Syahadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna persumpahan atau bersaksi. Syahadat terdiri dari la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua syahadat ini disebut dengan syahadatan. Adapun rukun syahadat yaitu syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun yaitu an-nafyu yang berarti peniadaan yang artinya meninggalkan sesembah selain Allah dan al-itsibat yang berarti penetap artinya menetapkan Tuhan yang disembah. Adapun syarat syahadat la ilaha illallah, yang pertama, ilmu mengetahui makna syahadat. Yang kedua, yakini, harus yakin dan tidak ada keraguan. Yang ketiga, qabul, yang berarti menerima dan pasrah kepada Allah. Yang keempat, inqiyad, ya berarti tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kelima, sidik, yaitu jujur. Yang keenam, ikhlas, memberikan amal dari kepentingan selain Allah. Yang ketujuh, mahabbah, yaitu pengorbanan tulus berisi tanpa nafsu. Dan yang kedelapan yaitu mengingkari tauhid atau bentuk dan mabu. Yang ke-12 yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hari kiamat adalah rukun iman kelima. Nama-nama hari kiamat yang pertama Yaumul Qiyamah, artinya hari kebangkitan. Yaumul Bas'as yang artinya di hari dibangkitkan. Yaumul Hasrah yang artinya hari penyesalan. Yaumul Takabun dan Yaumul Asir yang artinya hari yang sulit. Adapun tanda-tanda kiamat besar
Yang pertama, munculnya Dajjal dan Imam Mahdi. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Dan yang ketiga, matahari terbit dari barat. Dan yang keempat, keluarnya binatang melata seperti dabbah. Landasan nakil Al-Quran, Quran Surat Al-Aziz ayat 7. Landasan akil atau logika dan sains. Humum termodika 2, yaitu semesta menunjukkan kehancuran, energi matahari habis. Geologi dan astronomi, tekanan gas dari dalam bumi dan melemahnya gravitasi.